Bagaimana menurut pandangan Pak Ustadz tentang usaha warnet, game online? Ada ustadz-ustadz lain bilang bahwa penghasilannya haram, tak berkah, karena melalaikan umat. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Anak-anak di situ meninggalkan sekolah. Rata-rata di situ dia sambil merokok, menengok website porno. Jam 4 subuh Ustadz Abdul Somad ceramah ke Masjid Agung An-Nur, warnet-warnet buka. Kalau mau usaha warnet dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Anak sekolah, jam sekolah tak boleh masuk. Semua itu di blok website tak boleh buka. Jam-jam kantor pegawai tak boleh masuk. Jam 10 malam. Di Saudi Arabia banyak warnet. Di Jeddah itu berserakan warnet. Tapi diatur. Di tempat kita bebas sebebas-bebasnya. Anak-anak bapaknya kasih duit, silakanlah kau main di warnet. Menembak musuh tak mati-mati 24 jam. Akhirnya dia yang mati. Tak ada berkahnya. Padahal kita minta wabarakatan fir rizqi. Warnet sudah merusak. Berapa banyak anak-anak rusak uratnya gara-gara seksual, gara-gara yang dimainkannya game online. Tapi yang di dalam game itu orang pakaiannya pakaian dewasa. Tengok, di negara kita ini sudah terjadi perbedaan pendapat awal Ramadan antara pemerintah yang diwakili Menteri Agama NU dengan ormas Islam Muhammadiyah. Akibatnya 1 Syawal terjadi perbedaan. Padahal kita ketahui haram hukumnya berpuasa pada 1 Syawal. Ini membingungkan umat yang mayoritas mengikut Muhammadiyah. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Sumu li ru'yati, berpuasalah ketika melihat anak bulan. Waftiru li ru'yati, berhari rayalah ketika melihat anak bulan. Fa in ghubbiya alaikum, kalau tertutup awan. Fa atimmu salasin, sempurnakan 30 hari. Kenapa berbeda antara Muhammadiyah dengan pemerintah? Perbedaan metodologi. Muhammadiyah memakai sistem namanya wujudul hilal, sedangkan pemerintah memakai namanya ru'yatul hilal. Apa beda wujudul hilal dengan ru'yatul hilal? Ru'yah mesti ditengok 2 derajat ke atas, 2 derajat baru. Sedangkan wujudul hilal 0,5 derajat. Jangankan 2 derajat, 0,5 derajat. Selama tidak ada kesepakatan antara dua ini, kita akan terus berbeda. Jadi solusinya bagaimana? Mestinya masing-masing menurunkan harganya. Pemerintah menurunkan 2 derajat, Muhammadiyah menaikkan. Win-win solution baru. Kalau tidak, ini akan terus terjadi. Tidak akan ada. Malaysia kenapa bisa? Malaysia dia tidak pakai ormas. JAKIM, Jabatan Agama Islam Malaysia. Kalau di Singapura namanya JAIS, Jawatan Islam Singapura. Nah, ini yang mengatur. Nah, kita terlalu banyak intervensi lain sebagainya. Ustaz ikut yang mana? Saya pakai ru'yatul hilal. Saya tidak ada ormas macam-macam. Saya tidak terlibat politik partai. Saya tidak ikut ormas mana-mana. Saya pakai sistem ru'yatul hilal. Wujudul hilal dengan ru'yatul hilal harus duduk bersama, barulah bisa umat ini tak ribut. Banyak para remaja yang ikut-ikutan ketika diajak bergabung ke remaja masjid. Pertanyaan, bagaimana cara meyakinkan remaja agar istiqomah berjuang di jalan Allah? Cari remaja yang sudah sukses. Remaja Masjid Al-A'raf dan masjid yang lain ini mesti di merger, bertemu dengan remaja Masjid Agung An-Nur, remaja Masjid Forum Silaturahim FSRMM, remaja Masjid Podamara, Masjid Raya Pasar Bawah. Ini yang merekam nih remaja masjid, yang memotong-motong video Ustaz Abdul Somad, remaja masjid. Gabung, apa program kalian? Kumpul bersama. Nanti kita buatkan tablik akbar remaja masjid. Mantan remaja boleh ikut. Namanya remaja laku. Boleh ikut. Karena kita lah yang membangkitkan semangat anak-anak kita nih. Dia mesti dikasih motivasi. Kumpul bersama. Buat tablik akbar. Kemudian buat anak remaja ini tak bisa macam orang tua. Dia remaja ini kajiannya, kita mengkaji hadis-hadis tentang kuda. Dia mesti naik kuda, pergi ke Okura sana. Ada kuda di situ. Tentang masalah berenang, tentang masalah memanah, tentang masalah aikido, tentang pencak silat. Ini. Jadi orang tua memotivasi anak-anaknya ikut.
di-manage dengan manajemen yang baik. Ini penting. Remaja harus diperhatikan. Kalau remaja tak diperhatikan, nanti dia akan diambil oleh warnet, diambil oleh game online, diambil oleh website, diambil oleh ghazwul fikri, brainwashing, cuci otak. Imam yang sesuka sesuai kriteria tidak ada di masjid kami. Apakah kami boleh sholat di masjid Al-A'raf ini? Saya tadi jadi makmum, bacaannya tak ada salah. Di mana letak salahnya? Kriteria kata siapa? Jadi kalau masalah mesti macam bunyi Nabi Muhammad, pernah rupanya ente dengar suara MP3 Nabi Muhammad? Bacaan itu asal cukup. Tapi kalau mau bacaan imam hafiz, cari imam yang hafiz. Berkumpul semua, ini hubungan kita ini mau bawa kemana? Macam lagu anak-anak muda itu mau dibawa kemana hubungan kita? Ini Pak Ustadz kan bukan masjid paripurna, duit tak ada. Itu saya masjid At-Taqwa air dingin itu saya dari dulu di situ. Sekarang masjid itu sudah jadi paripurna. Itu imamnya digaji oleh Pemko. Dulu itu masjid swadaya, imamnya hafiz 30 juz orang Lombok bisa digaji. Sama macam kita nih, masjid biasa tengah pemukiman masyarakat. Banyak. Itu masjid Al-Muhajirin Jalan Taman Karya, Panam. Itu bukan masjid paripurna. Bisa. Jadi kemauan, kumpul kita bersama cari imam hafiz. Target 30 juz. Tak dapat juz 30 jadilah makharijul huruf. Cari imam masjid ini hanya bagus bangunannya saja. Tak bisa. Tak bisa kita mengklaim-klaim kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Asal sudah cukup syarat. Ar-ridha fir ridha, al-qasdu fir ridha wal ghadab. Mesti seimbang. Tak boleh like and dislike. Kalau kita suka, laksanakan. Kalau kita tak suka, saya tak mau pengajian menjadi ajang. Jangan kehadiran Ustaz Abdul Somad aja memicu perkelahian antara. Saya pernah dengar satu perkataan, jika sesuatu tidak diberikan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Itu hadis Nabi. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi, kalau diserahkan suatu perkara bukan pada ahlinya, fantaziris sa'ah, tunggulah kehancuran. Ini slogan Gubernur DKI dulu, Fauzi Bowo. Serahkan pada ahlinya, tidak akan banjir. Banjir juga. Apakah kata-kata ini benar dalam Islam Pak Ustadz? Ini hadis. Contoh, jika suatu masjid dipimpin oleh seorang yang tak ahli agama, secara kenyataannya walaupun dia mengaku bahwa dirinya ahli agama, apakah ini termasuk kata-kata di atas Pak Ustaz? Wa amruhum syura bainahum, bermusyawarah. Mungkin ada dia tidak insinyur, tapi punya jiwa agama. Masjid terbaik se-Indonesia, Masjid Islamic Center Pasir Pangarayan Rokan Hulu, bukan dipimpin ahli agama. MSI. Apa MSI itu? Master segala ilmu. S2, S1 pemerintahan, S2 MSI. Bukan ustaz. Juara 1 terbaik se-Indonesia, tapi mendengar masukan dari ulama. Pak, menurut kami ini begini. Musyawarah. Duduk sendiri sempit, duduk bersama lapang. Sendiri sempit, bersama awak lapang. Karena kalau duduk bersama ini lapang pikiran, menerima pendapat orang lain. Apakah hukum kredit itu? Dan mohon jelaskan sikat tentang riba Pak Ustaz. Asal bertambah riba, duit sama duit riba. Saya pinjam duit bapak 1 juta, bayar 1.100.000 riba. Saya pinjam beras ibu 1 kilo, bayar 1 kilo so'on riba. Asal berlebih riba. Barang dengan uang tak riba. Uang dengan uang riba. Orang yang makan riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Nanti bangkit dari kubur seperti orang bangkit macam kerasukan setan. Kalau pernah Bapak Ibu nengok orang kesambet, begitulah dia bangkit dari kubur. Ustaz, saya dan teman saya dalam perjalanan pada suatu malam hari. Pada saat itu sholat isya sudah lambat. Kami sholat isya pukul 21. Jam 9 malam sholat isya mana ada? Di masjid di perjalanan. Musafir, oke, tak masalah. Pada saat itu saya dan teman saya yang lain sholat berjamaah bersama. Pada saat sholat berjamaah isya itu, teman saya yang imam tidak membaca jahar. Yang dilakukannya seperti sholat zuhur.
Berarti dia pakai mikrofon dalam. Karena dia terlupa, niatnya tetap sholat isya. Apakah sah sholat isyanya? Sah. Sholat isyanya sah, karena menjaharkan itu bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Menjaharkan itu hukumnya sunnah. Tapi jangan diulang lagi. Yang diulang lagi. Ini ada dua kemungkinan. Bisa jadi dia lupa, tapi saya curiga bukan lupa. Saya husnuzon. Oleh sebab itu jangan diulang balik. Solatnya sah, karena hukum menjaharkan itu sunnah, bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Pak Ustaz, saya pernah mendengar argumen-argumen bahwa setiap detik yang berlalu direkam dimensi waktu. Apapun yang terjadi di masa lalu bisa didengar dan dilihat kembali dengan alat, walaupun tak direkam pada masa itu. Ketika saya searching di internet, diceritakan kalau alatnya telah ditemukan oleh orang Kristen dan disembunyikan. Apakah ada dalil tentang dimensi waktu setiap kejadian itu, Pak Ustaz? Ya, mana dalilnya, Pak Ustaz? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah", itu artinya tengok. Semua yang kau lakukan dulu akan kau tengok. Maka kita akan melihat audio visual. Semua yang disampaikan Abdul Somad ini nanti akan. Itu dalil pertama. Semua yang kau lakukan akan ditengok. Dalil kedua, wa qadimna ila ma amilu min amalin. Semua amalnya dulu kami datang. Dalil ketiga, inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, semua. Jangankan dimensi waktu. Ceramah Abdul Somad di Masjid Akramun Nas 4 tahun yang lalu ada rekamannya. Kalau manusia bisa merekam, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Sulit itu bagi Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Saya seorang muazin di komplek perumahan tempat saya tinggal. Saya sering azan, Pak Ustaz, tapi seringnya warga di komplek itu jarang datang ke musola. Kadang-kadang saya azan sendiri, iqamah sendiri, imam sendiri. Tapi tak ada mau baik laki-laki maupun perempuan. Seringnya pada sholat zuhur dan asar. Bagaimana hukum sholat saya, Pak Ustaz? Apakah menjadi sakit sendiri karena tidak ada sholatnya sah? Sholatnya sah. Lalu dapatkah pahala dia? Oh ya, dapat pahala. Dia sedang menghidupkan masjid. Bagi yang mengalami seperti ini terus istiqomah. Masyarakat di situ diganggu setan. Istahwazat alaihimus syayatin, karena mereka meninggalkan sholat berjamaah. في كتاب الله قلبي صار حال